Gang Sipamokolan di Bandung Timur bukan tempat yang istimewa. Gangnya sempit, hanya cukup untuk motor lewat. Diapit rumah-rumah berdinding bata merah yang lembab oleh udara Bandung yang dingin. Kalau malam tiba, lampu jalan sering mati, menyisakan hanya cahaya neon dari warung-warung kecil di pinggir jalan. Selama bertahun-tahun ujung gang itu terkenal angker. Bukan karena ada kuburan atau pohon besar, tapi karena satu hal, setiap orang yang membuka warung di sana selalu menghilang. Awalnya orang-orang menganggap itu hanya kebetulan, tapi kisah itu terus berulang. Ada yang jual mie kocok, laku keras lalu hilang setelah sebulan. Pernah juga ada penjual kopi, ramai tiap malam lalu warungnya terbakar tanpa api. Sejak itu tempat itu dibiarkan kosong. Rumput liar tumbuh di sela lantai semen yang retak, dan hanya kucing liar yang kadang berkeliaran di sana. Sampai suatu hari, sekitar pertengahan tahun 2022, muncul seorang perempuan muda yang datang dari luar kota. Namanya Santi. Warga bilang dia pindahan dari Garut. Rambutnya panjang, dikuncir rendah, wajahnya tenang tapi ada gurat lelah di matanya. Dia datang bersama satu gerobak seblak dan seorang tukang bangunan yang membantunya memasang atap seng di tempat kosong itu. Dalam waktu 2 hari berdirilah sebuah warung baru, sederhana tapi bersih. Spanduknya mencolok, seblak teh Santi. Pedasnya bikin balik lagi. Awalnya warga cuma lewat tanpa niat mampir. Tapi pada malam pertama warung itu buka, aroma pedas gurih yang keluar dari dapurnya menyebar sampai ke ujung gang. Bau kencur dan cabainya begitu khas, seperti menggoda siapapun yang lewat. Teh seblaknya pakai apa sih? Harum banget, tanya salah satu pelanggan pertama, seorang mahasiswa yang ngekos tak jauh dari sana. Santi hanya tersenyum kecil. Resep keluarga Kang. Dikit-dikit nanti juga ketagihan. Benar saja, sejak malam itu warung teh Santi selalu ramai. Mahasiswa, ojek online, sampai ibu-ibu kompleks semua antri. Bahkan saat gerimis turun, orang tetap rela berdiri di depan warung kecil itu, cuma untuk semangkuk seblak level pedas gila milik teh Santi. Dalam waktu seminggu warung itu jadi perbincangan. Enak pisan Ewi. Rasanya beda, kata orang-orang. Bahkan ada pelanggan yang bilang, kayak ada rasa dagingnya dikit. Padahal cuma kerupuk sama sosis. Tapi tak seorang pun tahu apa rahasianya. Santi selalu masak sendiri, tak pernah mau dibantu. Setiap malam, sekitar jam 12 lewat, lampu warungnya masih menyala. Kadang terdengar suara dentingan sendok dan wajan, seperti seseorang sedang memasak. Tapi kalau didekati, tirai dapurnya tertutup rapat dan tak ada suara apapun. Beberapa warga mulai curiga. Seorang bapak yang rumahnya persis di seberang warung Pak Udin, bercerita kalau dia sering mendengar suara 2 orang bicara di dapur warung itu. Padahal Santi tinggal sendirian. Suaranya kayak perempuan, sama laki-laki. Katanya suatu malam di pos ronda. Tapi laki-lakinya itu nggak pernah kelihatan. Kadang ketawa, kadang ngomel kayak lagi masak bareng. Orang-orang di pos ronda hanya tertawa kecil. Bisa aja Pak Udin. Mungkin teh Santi nonton YouTube, suaranya keluar. Tapi wajah Pak Udin serius. Aku udah tua tapi telingaku belum rusak. Yang itu bukan suara dari HP. Suaranya dari dalam, kayak di bawah tanah. Suatu malam Jumat, sekitar jam 12 lewat, hujan turun deras. Gang sempit itu lengang. Hanya warung teh Santi yang masih menyala. Lampu neonnya berkedip pelan, menyorot bayangan perempuan yang sedang berdiri di depan wajan besar. Dari kejauhan terlihat gerakannya lembut, tapi ritmis. Seperti seseorang yang sedang berbicara sambil memasak. Kadang dia berhenti menunduk lalu tersenyum ke arah kosong di sebelahnya. Seorang pengemudi ojek online, Dedi, yang kebetulan melintas, berhenti di ujung gang untuk berteduh. Dari sana ia bisa melihat langsung ke arah warung. Karena penasaran, ia menyalakan kamera ponselnya dan memperbesar gambar. Dari balik tirai dapur terlihat 2 bayangan. Satu perempuan, satu lagi. Sosok yang lebih tinggi, berdiri di dekat tungku. Bayangan itu tak bergerak. Dedi menurunkan ponselnya seketika. Dadanya terasa sesak. Ketika ia menatap lagi ke arah warung, tirainya sudah menutup rapat, dan lampu neon mendadak padam. Mungkin bayangan orang lewat, pikirnya. Tapi malam itu, entah kenapa, Dedi merasa seperti ada yang mengikutinya sampai ke rumah. Keesokan harinya, Santi terlihat seperti biasa. Ramah, murah senyum, melayani pelanggan dengan sabar. Tak ada tanda-tanda aneh. Namun beberapa pelanggan mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali Santi mengambil bahan dari dapur, uap yang keluar dari wajan selalu berwarna agak gelap, seperti asap hitam bercampur merah. Teh, ini minyaknya pakai apa ya? Tanya seorang ibu. Santi hanya menjawab pelan, tanpa menatap pelanggan itu. Bukan minyak Bu, itu bumbu rahasia.
Dan sore itu, tanpa alasan jelas, salah satu pelanggan tiba-tiba pingsan setelah mencicipi seblaknya. Ia mengaku merasa seperti ada tangan dingin yang menarik lidahnya dari dalam mulut. Berita itu cepat menyebar. Tapi anehnya, bukan membuat orang takut, malah makin banyak yang datang. Orang-orang makin penasaran, makin ramai. Warung itu selalu penuh, bahkan sampai larut malam. Malam ke-20 sejak warung Teh Santi buka, suasana Gang Cipamokolan berubah. Orang-orang mulai membicarakan hal yang sama. Aroma daging terbakar yang kadang muncul dari arah warung saat tengah malam. Beberapa warga menutup jendela, takut mencium bau itu lagi. Tapi Pak Udin, yang tinggal paling dekat, bilang sesuatu yang membuat bulu kuduk orang merinding. Aromanya itu kayak waktu rumah di sini kebakaran dulu, kayak bau daging manusia gosong. Tak ada yang berani membantah, karena semua masih ingat, 5 tahun lalu memang ada kebakaran di ujung gang itu. Rumah seorang penjual daging hangus terbakar bersama seluruh keluarganya. Rumah itu kemudian rata dengan tanah, dan di atasnya kini berdiri warung Teh Santi. Waktu terus berjalan, semakin hari, warung itu makin ramai tapi suasananya makin janggal. Kadang pelanggan melihat bayangan seseorang di cermin etalase, padahal di belakang mereka tak ada siapa pun. Kadang, saat seblak disajikan, uapnya membentuk seperti wajah yang tersenyum. Dan setiap kali ada pelanggan baru datang, Santi selalu mengucapkan kalimat yang sama. Makan di sini aja, Kang, biar makin terasa panasnya. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Namun dari hari ke hari rasa pedas seblak Teh Santi semakin kuat, sampai ada pelanggan yang mimisan setelah makan. Suatu malam, Pak Udin tak sengaja melihat ke arah warung dari jendela rumahnya. Lampu dapur menyala terang. Dari balik tirai, ia melihat Santi berdiri di depan wajan besar, tapi di sebelahnya ada sosok tinggi besar tanpa kepala yang berdiri diam. Sosok itu memegang sendok sayur, mengaduk sesuatu di dalam wajan. Pak Udin tertegun. Ia menutup jendela cepat-cepat, tapi suara dari dapur warung itu masih terdengar jelas. Kurang pedas, Santi. Tambah satu lagi. Suara itu berat seperti keluar dari rongga yang dalam. Dan malam itu Gang Cipamokolan mendadak sunyi. Anjing-anjing berhenti menggonggong. Angin berhenti bertiup. Hanya terdengar suara dari dapur warung Teh Santi. Dentingan panci yang pelan berulang-ulang sampai lewat tengah malam. Tak ada yang tahu apa sebenarnya yang sedang dimasak Teh Santi. Tapi sejak malam itu, tak seorang pun berani melintas di gang itu kalau sudah jam 12. Karena setiap lewat di depan warung, mereka selalu mencium aroma seblak pedas, bercampur bau daging terbakar. Sejak warung Teh Santi jadi viral di sekitar Bandung Timur, pelanggan datang bukan hanya dari warga sekitar. Banyak mahasiswa, pekerja kantoran, sampai food vlogger datang ingin mencicipi seblak yang katanya bikin ketagihan sampai mimpi. Namun dari semua pelanggan itu, ada satu yang paling sering datang, seorang pemuda bernama Rio, kurir paket yang sering melintas di gang itu setiap sore. Rio selalu datang menjelang malam, setelah selesai mengantar barang. Ia bukan sekadar pembeli, kadang ia bantu Santi menutup tenda, bahkan membawakan bahan dari pasar. Hubungan mereka jadi akrab. Kang Rio pedasnya level biasa atau gila lagi? Yang gila aja Teh, tapi jangan terlalu panas ya. Hehe, yang ini pasti bikin kamu balik lagi. Setiap kali Rio datang, Santi selalu menyajikan seblak yang berbeda. Tampilannya lebih merah, lebih kental, dan aromanya menyengat seperti ada campuran daging yang baru dimasak. Tapi anehnya, hanya Rio yang bisa makan habis tanpa bereaksi. Suatu malam Rio datang lebih awal dari biasanya. Hujan baru saja berhenti. Ia duduk di bangku plastik yang masih basah, menyalakan rokok dan menatap ke arah dapur. Lampu di sana redup, tapi ia bisa melihat siluet Santi sedang memotong sesuatu. Gerakannya lambat, teliti, seperti sedang mengiris daging. Masak sendirian aja Teh? Santi tersentak pelan. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Iya Kang, tapi kadang suka ada yang bantuin kok. Siapa adik saudara? Santi terdiam sesaat. Bisa dibilang teman lama. Nada suaranya terdengar datar seperti menyembunyikan sesuatu. Beberapa menit kemudian mangkuk seblak Rio datang. Kali ini warnanya lebih gelap dari biasanya. Uapnya pekat, baunya tajam seperti darah yang baru direbus. Rio sempat ragu, tapi karena sudah terbiasa, ia tetap menyendoknya. Baru 2 suap, tiba-tiba ia merasa lidahnya seperti terbakar. Pedasnya bukan seperti cabai, tapi seperti panas dari arang. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia berusaha menelan, tapi terasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tenggorokannya, seperti benang basah yang melilit. Teh, ini apa ya? Hehe, mungkin kamu kecapekan, Kang. Santai aja. Makan pelan-pelan. Santi menatapnya tanpa berkedip.
Tatapan matanya kosong, tapi di balik pupil matanya, Rio melihat bayangan seseorang. Wajah seorang laki-laki, pucat, berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa di dapur selain Santi, tapi suara langkah kaki seperti berputar di sekitar warung. Tak lama kemudian angin dingin meniup tirai kain, membuat api kompor bergoyang. Rio mendadak berdiri. "Teh, saya pulang dulu ya." "Oh, padahal belum habis." "Sayang loh, nanti aja lanjut lagi ya." Ia berjalan cepat keluar warung tanpa menoleh. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat mendengar bisikan pelan dari arah dapur. "Dia enak kan?" Rio menatap ke belakang. Santi masih di sana, menunduk di depan wajan besar. Tapi kali ini ada tangan lain yang terlihat dari balik uap panas. Tangan besar, berwarna keabu-abuan memegang sendok sayur. Sejak malam itu Rio tak pernah datang lagi. Awalnya orang-orang pikir dia hanya pindah jalur kerja. Tapi 2 hari kemudian, motor pengantarnya ditemukan di dekat sungai kecil di belakang gang Cipamokolan tanpa bekas tabrakan, tanpa jejak tanah tergelincir. Polisi sempat datang memeriksa. Mereka mendatangi warung teh Santi tapi tak menemukan apapun. Santi menjawab semua pertanyaan dengan tenang. "Saya kenal tapi cuma pelanggan biasa. Terakhir datang 2 hari lalu. Habis makan langsung pulang." Petugas sempat mencium bau aneh dari dapur, seperti bau daging basi yang disiram air panas. Tapi saat diperiksa, panci besar di atas tungku hanya berisi kuah pedas dengan kerupuk dan sosis. Kasus itu pun ditutup. Namun sejak kejadian itu, warung teh Santi malah makin ramai. Orang-orang justru datang lebih banyak, penasaran dengan seblak setan yang viral di media sosial. Di balik semua keramaian itu, ada satu orang yang gelisah, Pak Udin, tetangga paling dekat dengan warung itu. Ia memperhatikan bahwa setiap kali ada pelanggan yang datang malam-malam dan makan sendirian, keesokan harinya kursinya selalu diletakkan terbalik oleh Santi. "Kenapa teh kursinya dibalik terus kalau udah malam?" "Biar nggak ada yang duduk waktu warung tutup." "Takut tikus?" "Hehe." Santi tersenyum samar. "Takut yang lain." Pak Udin menelan ludah. Ia tak berani bertanya lebih jauh. Tapi malam itu dari jendela rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur. Dari celah tirai terlihat Santi sedang berjongkok di belakang warung, menggali tanah dengan tangan kosong. Gerakannya cepat, seperti orang yang sedang menanam sesuatu. Setelah selesai, ia menepuk tanah itu pelan, lalu menaruh mangkuk seblak kosong di atasnya. Keesokan harinya di tempat yang sama, tanah itu tampak kering dan retak. Padahal semalam hujan deras. Seminggu setelah Rio menghilang, seorang pelanggan baru datang. Perempuan muda, namanya Ayu, food vlogger kecil-kecilan. Ia beles tampur sama kameranya, ingin membuat konten kuliner bertema seblak viral Bandung. "Halo Teh Santi." "Boleh aku review seblaknya?" "Boleh banget, Neng, tapi makan di sini aja ya biar dapat rasanya." Santi menyajikan seblak di mangkuk tanah liat. Ayu menyalakan kameranya, mengucap pembuka ceria lalu mulai mencicipi. Awalnya biasa saja, pedas, gurih, mantap. Tapi ketika ia mengaduk bagian bawah mangkuk, sendoknya menyentuh sesuatu keras. Ia menatap dalam, ada potongan kecil seperti daging, tapi teksturnya aneh. Bukan sosis, bukan ceker. Bentuknya seperti ujung kuku manusia. Ayu spontan mematikan kamera. Wajahnya pucat. "Teh, ini apa?" "Oh, itu cuma bumbu kering, Nang. Kadang warnanya mirip kulit, hehe. Tapi ini udah dimakan aja. Jangan diaduk-aduk." Tatapan Santi kali ini tajam. Terlalu tenang untuk orang biasa. Ayu berdiri, menaruh uang dan pergi tanpa menoleh. Tapi sepanjang jalan pulang, ia merasa punggungnya panas. Seperti ada sesuatu yang menatap dari kejauhan. Malamnya, Ayu mengedit videonya. Saat memeriksa rekaman, ia terhenti. Pada detik ke-47, tepat di belakang Santi, tampak bayangan laki-laki tinggi tanpa kepala. Berdiri diam di dekat tungku, tubuhnya seperti terbuat dari asap. Ayu langsung menutup laptopnya, dan 2 hari kemudian, ia dikabarkan hilang setelah merekam video lanjutan. Warung teh Santi tetap buka, pelanggan tetap datang. Tapi mereka tidak tahu, setiap kali seseorang menghilang, warung itu makin ramai, dan aroma seblaknya makin kuat. Santi tetap tersenyum di balik uap panas, menatap setiap pelanggan baru dengan mata yang semakin gelap. Dan malam itu, di bawah wajan besar, sesuatu bergerak pelan seperti daging yang sedang mendidih hidup-hidup. Di luar hujan turun deras, dan dari balik uap dapur terdengar suara yang sangat pelan. Tambah satu lagi, Santi, biar makin laris. Pagi di Cipamokolan biasanya ramai dengan suara anak sekolah dan pedagang sayur.
Tapi sejak 2 orang pelanggan hilang, gang itu jadi lebih sepi. Orang-orang masih datang ke warung Teh Santi, tapi mereka jarang menatap langsung wajahnya. Aromanya makin kuat, pedasnya makin membara, tapi rasa takut di antara warga juga makin terasa. Suatu sore, Pak Udin, tetangga paling tua di gang itu, duduk di depan rumah sambil menatap warung Santi. Ia teringat sesuatu. Sebelum Santi menempati tempat itu, ada warung seblak juga. Namanya Seblak Cewena. Cewena dikenal ramah. Tapi setelah 40 hari ia menghilang tanpa jejak. Warga menemukan warungnya kosong. Masih lengkap dengan wajan di atas tungku. Tapi wajan itu tidak berisi seblak. Di dalamnya mereka menemukan segumpal rambut dan 3 kuku manusia. Kasus itu tak pernah diselidiki serius. Cewena dianggap pergi begitu saja. Tapi Pak Udin tahu, ini bukan yang pertama. Sebelum Cewena, ada pedagang mie tek-tek yang buka di tempat itu, juga hilang di hari ke-40. Dan sebelum itu, ada penjual batagor yang ditemukan meninggal di Sungai Citarum. Dengan tubuh gosong seperti bekas terbakar. Semuanya sama, laris luar biasa, lalu lenyap tanpa bekas. Karena resah, Pak Udin memanggil Ustaz Rahman, tokoh agama dari Masjid Ujung Jalan. Malam itu mereka berdua mendatangi warung Teh Santi. Hujan rintik-rintik turun. Lampu warung redup tapi Santi tetap buka. Aromanya kali ini berbeda. Bukan hanya pedas, tapi seperti ada bau daging panggang bercampur besi. Teh, maaf ganggu. Saya mau nanya sedikit. Iya Pak Udin Ustadz. Kenapa ya? Ini soal tempatnya Teh. Dulu warung di sini sering ada kejadian aneh. Kamu tahu nggak siapa yang punya dulu? Santi tersenyum samar. Tahu kok. Saya beli dari orang yang katanya sudah nggak kuat di sini. Dan Teh masih berani buka? Kalau niatnya baik, kenapa harus takut? Nada suaranya datar, tapi matanya memantulkan cahaya aneh dari wajan panas. Ustaz Rahman menatap dalam ke dapur, lalu tiba-tiba keningnya berkerut. Ti, boleh saya lihat dapurnya sebentar? Jangan Ustaz, kotor. Tak apa. Ustaz melangkah masuk. Di dapur, ada tungku besar dari besi tua berbeda dari tungku biasa. Di atasnya wajan hitam berisi kuah mendidih. Namun ketika Ustaz mendekat, uap panas itu berubah. Bukan sekadar uap, tapi asap hitam pekat yang berputar seperti kabut. Suara lirih terdengar dari dalamnya. Belum selesai. Tinggal satu lagi. Santi mematikan kompor dengan cepat. Api padam, tapi suara itu belum hilang. Ustaz Rahman beristighfar pelan. Ini bukan dapur biasa, Pak Udin. Ini tempat tumbal. Tumbal? Iya. Setiap 40 hari sesuatu harus diganti. Biar rezekinya tetap mengalir. Santi tertawa kecil. Namun tawanya terdengar serak. Seperti ada 2 suara bersamaan. Ustaz, hati-hati ngomong begitu. Saya cuma jual seblak, bukan nyari tumbal. Ustaz Rahman menatap tajam. Saya sudah lihat wajah yang bantu kamu masak di uap itu. Teh, wajahnya bukan manusia. Santi menunduk. Tangannya menggenggam sendok besar, gemetar. Uap dari wajan perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Menutupi mereka seperti kabut. Ketika uap mulai hilang, Santi sudah tak ada di tempatnya. Hanya terdengar langkah kaki dari arah belakang warung, menuju sumur tua di belakang dapur. Pak Udin dan Ustaz Rahman mengikuti langkah itu pelan-pelan. Di belakang warung, ada sumur lama yang ditutup dengan papan kayu. Di atasnya ada 3 mangkuk seblak kosong tersusun rapi. Ustaz mengangkat papan itu pelan. Bau busuk langsung menyeruak, tajam seperti daging busuk yang lama direndam air. Dengan senter kecil, mereka melihat ke dalam sumur. Di dinding sumur, menempel puluhan tangan pucat seperti mencoba keluar. Tangan-tangan manusia beku diam dengan kuku yang terkelupas. Pak Udin hampir pingsan. Astagfirullah. Ini apa, Ustaz? Ini yang belum bisa pergi, yang ditukar demi rezeki. Ustadz menutup sumur dengan kain putih dan berdoa panjang. Tapi saat doa baru dimulai, angin berhembus kencang. Dari arah dapur, terdengar suara sendok besar dipukul ke wajan berkali-kali. Makin keras, makin cepat. Ting, ting, ting. Dan di tengah suara itu terdengar bisikan berat. Bukan kamu yang bisa menghentikanku, Ustaz. Keesokan harinya warga mulai takut mendekati warung itu. Tapi anehnya, makin banyak pelanggan baru datang. Mobil motor bahkan ojek online antre sampai ke ujung gang. Malam hari warung itu seperti pesta. Tawa, suara piring dan musik dari speaker kecil. Tapi di sela-sela itu, kadang terdengar suara aneh seperti orang menangis. Pak Udin menghitung hari. Besok malam genap 40 hari sejak Santi pertama kali buka warung. Malam itu ia melihat dari jendela rumahnya. Warung tampak kosong, tapi asap keluar dari sela-sela genteng.
Asap itu berwarna merah bukan putih. Lalu dari balik asap itu, tampak bayangan seseorang, tinggi, hitam, tanpa kepala sedang berdiri di belakang Santi memegang bahunya. Santi tersenyum. Sudah siap, Kang. Tinggal satu porsi terakhir. Hujan turun deras menjelang tengah malam. Ustaz Rahman datang lagi membawa air doa. Tapi ketika sampai warung sudah tertutup rapat. Lampunya masih menyala tapi tak ada suara apapun. Ia memanggil pelan. Teh Santi? Tak ada jawaban. Tapi dari dalam terdengar suara air mendidih. Dan di antara gemuruh hujan, samar terdengar tawa pelan. Ustaz Rahman mencoba membuka pintu. Tapi kuncinya terasa panas, seperti logam yang baru keluar dari api. Di tanah depan warung, ia melihat tulisan samar dari kuah merah. 40 hari cukup, sekarang gilirannya. Hujan deras membasahi gang Cipamokolan malam itu. Air mengalir deras di selokan kecil, menciptakan suara gemericik yang menyatu dengan desis api dari dapur warung. Sebelah Teh Santi, lampu neon di depan warung berkedip-kedip, separuh padam, separuh menyala. Di udara tercium bau cabai hangus bercampur amis besi. Warga sekitar memilih menutup pintu rumah lebih awal malam itu. Tak ada yang berani keluar. Semua tahu, ini malam ke-40. Menjelang tengah malam, Pak Udin terbangun karena mendengar suara aneh, seperti seseorang sedang menumbuk sesuatu berat dari arah warung. Dug, dug, dug. Setiap dentum diikuti suara perempuan tertawa lirih. Rasa penasaran dan takut bercampur. Ia mengenakan jas hujan tipis, berjalan pelan keluar rumah. Dari celah kaca warung, ia melihat Teh Santi. Perempuan itu berdiri di depan tungku besar, tubuhnya diselimuti uap hitam, tangannya memegang sendok panjang, mengaduk sesuatu di wajan. Di belakangnya, ada bayangan besar, tinggi tanpa kepala, tapi jelas berbentuk manusia. Bayangan itu bergerak mengikuti setiap gerakan Santi. Tinggal satu lagi, Kang. Suara Santi parau. Seperti dua suara sekaligus berbicara bersamaan. Uap dari wajan mulai berubah warna. Dari putih menjadi merah kehitaman. Bau amis semakin pekat. Pak Udin menutup mulutnya menahan mual. Ia tahu harus memanggil Ustaz Rahman, tapi langkahnya terasa berat. Seolah tanah di bawah kakinya menahannya untuk tidak pergi. Tak lama Ustaz Rahman tiba. Hujan makin deras. Ia mengetuk pintu warung, memanggil dengan lantang. Teh Santi, buka, ini saya. Tidak ada jawaban, tapi dari dalam terdengar suara logam berdenting. Lalu suara air mendidih yang semakin keras. Ustaz menarik gagang pintu, terkunci rapat. Ia menggumamkan doa dan menyiramkan air doa ke kusen. Tiba-tiba pintu bergetar seperti ada yang mendorong dari dalam. Tuk, tuk. Tiba-tiba pintu terbuka. Sedikit cukup untuk memperlihatkan pemandangan yang membuat darah mereka membeku. Dapur warung kini gelap, hanya diterangi cahaya merah dari api tungku. Wajan besar di atasnya bergolak hebat. Kuah seblak di dalamnya bukan lagi kuah pedas, tapi darah kental berwarna gelap. Di tengah-tengah wajan, sesuatu muncul perlahan. Tangan manusia, pucat dan bergetar, mencoba keluar dari dalam cairan panas itu. Pak Udin mundur dengan teriakan tertahan. Ustaz, itu tangan. Tapi Santi tetap di tempatnya, wajahnya kaku. Bibirnya tersenyum lebar, matanya hitam seluruhnya. Lihat Ustaz, mereka semua kembali. Mereka lapar. Tiba-tiba, dari balik asap, muncul wajah-wajah lain. Bayangan Cewena, Rio, bahkan pelanggan lain yang hilang. Mereka menatap keluar dengan mata kosong, mulut terbuka lebar menjerit tanpa suara. Berhenti Teh Santi. Lepaskan mereka, seru Ustaz Rahman. Santi tertawa. Suara tawanya bergema di seluruh ruangan. Aku cuma masak seperti biasa, Ustaz. Tapi tiap kali aku selesai mereka minta nambah. Ustaz Rahman membaca doa keras-keras. Ia menyiram air doa ke wajan itu. Seketika, api meledak ke atas, membentuk lidah-lidah merah yang menjulur sampai ke atap. Jeritan menggema dari dalam wajan, suara pria, wanita, dan anak kecil semua bercampur menjadi satu. Asap hitam menembus genteng, melayang ke langit seperti kabut pekat. Pak Udin berusaha menarik Santi keluar, tapi ketika ia menyentuh tangannya, kulit Santi terasa panas seperti besi terbakar. Perempuan itu menatapnya dengan mata kosong. Sudah lewat waktunya Pak Udin, aku harus ganti tempat. Tubuhnya mulai retak, mengeluarkan cahaya merah dari dalam. Ustaz Rahman menutup matanya dan terus berdoa. Namun suara tawa itu masih terdengar, diikuti ledakan kecil dari arah dapur. Setelah itu, sunyi. Ketika warga datang pagi harinya, warung sebelah Teh Santi sudah hangus sebagian. Dindingnya hitam, tapi anehnya tidak ada api sisa pembakaran. Di dalam mereka hanya menemukan 3 mangkuk seblak di atas meja. Masih hangat.
seolah baru disajikan. Di lantai, spanduk lusuh bertuliskan, "Seblak teh Santi, pedasnya bikin balik lagi." Tergeletak penuh bekas tangan dan bercak merah. Tak ada jasad, tak ada tanda kehidupan. Namun dari dapur, uap panas masih keluar perlahan dari wajan besar yang tidak rusak sama sekali. Ustaz Rahman berdiri lama di sana, menatap wajan itu. Dia tidak pergi. Dia cuma berpindah. Malam itu, seluruh gang Cipamokolan diselimuti bau pedas dan amis yang tak hilang meski sudah diguyur hujan. Dan ketika jam menunjukkan pukul 12:20, dari arah warung yang sudah kosong terdengar suara lembut seorang perempuan. "Seblaknya masih hangat, Kang." 3 bulan sudah berlalu sejak kebakaran misterius di gang Cipamokolan. Warung seblak Teh Santi kini tinggal puing hitam dan papan usang. Warga memilih menghindari gang itu setelah maghrib. Bahkan anak-anak pun tak lagi berani main layangan di dekat sana. Namun waktu selalu punya cara membuat manusia lupa. Dan seperti biasa, rasa lapar bisa menyingkirkan rasa takut. Suatu pagi, sebuah spanduk baru terpasang di depan warung tua itu. Tulisan mencolok berwarna merah menyala. "Seblak Teh Wina, pedasnya nendang bikin ketagihan." Warga tertegun, ada yang berbisik-bisik, ada pula yang pura-pura tidak peduli. Tapi sore harinya, antrian sudah mulai terbentuk di depan warung itu. Aroma gurih pedas memenuhi gang menggoda siapapun yang lewat. Wina, perempuan berusia sekitar 30-an, ramah dan murah senyum. Ia baru pindah dari Garut katanya, dan mengaku tak tahu apa-apa soal kejadian lama di tempat itu. Tapi Pak Udin tahu. Ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Di pergelangan tangan Wina, ada bekas luka panjang seperti terbakar. Dan ketika ia tersenyum, matanya sesekali gelap sekilas, seperti ada bayangan yang melintas di dalamnya. Hari demi hari warung Teh Wina makin ramai. Orang-orang bilang, rasa seblaknya aneh tapi enak banget. Pedasnya bukan cuma di lidah, tapi seperti membuat dada berdebar dan kepala pusing. Beberapa pelanggan bahkan mengaku mimpi aneh setelah makan di sana. Melihat perempuan berbaju merah yang menatap mereka dari dapur. Suatu malam seorang remaja bernama Dika merekam video TikTok di warung itu. Dalam video berdurasi 30 detik, tampak Wina sedang memasak di dapur. Namun saat direkam ulang dengan slow motion, ada bayangan kedua di belakangnya. Seorang perempuan lain, mengenakan kebaya lusuh, rambut panjang terurai, menatap kamera dengan mata hitam pekat. Video itu sempat viral sebelum akun Dika tiba-tiba hilang tanpa jejak. Ustaz Rahman yang sudah lama menghindari tempat itu, akhirnya datang kembali. Ia datang menjelang maghrib, disambut senyum manis Teh Wina. "Mangga Ustaz, mau coba seblak saya?" Ustaz menatap ke dalam warung. Semua tampak sama seperti dulu. Meja, bangku, bahkan wajan besar yang dulu katanya tak rusak. Ia berjalan ke dapur, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Wajan itu masih di sana. Bentuknya persis sama. Di gagangnya masih ada bekas ukiran huruf S. "Dari mana ibu dapat wajan ini?" tanya Ustaz dengan suara gemetar. Wina tersenyum lembut lalu menjawab lirih. "Saya nggak tahu, Ustaz. Wajan ini katanya sudah ada di sini waktu saya buka. Saya cuma pakai aja." Senyum itu semakin melebar, tapi suaranya berubah parau. "Lagi pula, katanya ini membawa rezeki ya Ustaz." Suara tawa perempuan terdengar dari arah dapur. Tapi kali ini bukan suara Wina. Suara itu suara Teh Santi. Beberapa hari setelah kunjungan itu, warga kembali digemparkan. Antrian di warung Teh Wina makin panjang, tapi wajah-wajah pelanggan yang datang selalu berbeda-beda. Tak ada yang terlihat 2 kali. Bahkan, beberapa orang dari luar kota mengaku datang karena dipanggil lewat mimpi. Pada malam ke-40 sejak warung itu dibuka, gang Cipamokolan kembali sepi. Namun dari dalam warung, terlihat cahaya merah menari-nari di balik tirai. Bau pedas terbakar tercium ke seluruh gang, lebih pekat dari sebelumnya. Pak Udin yang kini sudah renta, berdiri di jendela rumahnya, menatap ke arah warung dengan wajah pucat. Dari celah tirai, ia melihat Wina mengaduk sesuatu di wajan besar, dengan wajah menunduk. Dan di belakangnya samar-samar terlihat sosok lain. Perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya merah, menatap lurus ke arah Pak Udin. Senyumnya perlahan membentuk kata yang sama seperti dulu. "Seblaknya masih hangat, Kang." Keesokan harinya warung itu tutup, spanduknya hilang, pintunya tergembok. Tak ada jejak Wina, tak ada tanda kehidupan. Namun di depan warung, seseorang meninggalkan 3 mangkuk seblak, masih mengepul panas. Ustaz Rahman datang terakhir kali ke lokasi itu. Ia menatap warung kosong dan berbisik pelan. Selama masih ada yang lapar dan tamak, dia akan terus kembali. Angin sore berhembus lembut, bau pedas seblak tercium samar.
bercampur dengan aroma darah. Dan dari dalam warung kosong itu seolah terdengar lagi suara perempuan berbisik. Mau pedas level berapa, Kang? Lalu Hening, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.